إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib kembali lagi mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan berada di dalam keadaan sebagai seorang muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa ialah hal yang sangat ditekankan di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa ini ialah salah satu hal yang paling sering memasukkan orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq." Di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan ada dua hal yang paling banyak dan paling sering memasukkan orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ialah taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hal pertama yang paling sering memasukkan orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hal kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah wa husnul khuluq, berakhlak yang baik, berhusnul khuluq, memiliki akhlakul karimah yang baik. Oleh karenanya apabila kita ingin menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang masuk surga, tentunya perlu kita amalkan apa yang menjadi penyebab paling sering orang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya tadi ialah husnul khuluq, berakhlak yang baik. Ada banyak cara kita menunjukkan akhlak baik kita. Salah satunya ialah kita bertutur kata yang baik. Kita berusaha memperbaiki tutur kata kita dengan tutur kata yang baik. Kemudian juga menyayangi orang yang lebih tua dari kita, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Apabila sekarang kita masih belum menghormati orang-orang tua kita, maka berusaha kita perbaiki diri kita dengan niat untuk memperbaiki akhlak kita. Kemudian juga menyayangi anak-anak kecil kita, orang yang lebih muda daripada kita, kita sayangi. Intinya ada banyak cara kita untuk meningkatkan husnul khuluq kita, untuk menunjukkan bahwasanya kita ini sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki husnul khuluq, akhlak yang baik. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala didefinisikan dengan banyak hal oleh para ulama, namun maknanya serupa, maknanya mirip-mirip. Salah satunya ialah definisi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang termaktub di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala, bahwasanya Ibnu Mas'ud memberikan 6 indikator orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita ingin menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, perlu kita lihat diri kita, apakah sudah kita lakukan 6 indikator ini atau belum. Kalau seandainya belum, mari kita berusaha memperbaiki diri mulai dari sekarang untuk menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih bertakwa lagi. Yang pertama ialah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk sholat, maka kita berusaha persembahkan sholat terbaik kita.
Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpuasa, maka kita lakukan. Perintahkan kita untuk berzakat, maka kita usahakan untuk lakukannya. Karena itu semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan indikator pertama yang dirincikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ialah tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ialah menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berzina, maka naudzubillah kita jauhi perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan hal-hal yang keji dan yang mungkar. Intinya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita berusaha jauhi. Dan motivasi kita untuk menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala ialah hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala yaghar wa ghairatullahi ay yu'tiya rajulu ma harramallah." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa cemburu, dan cemburunya Allah Subhanahu wa taala ayyu'ti ar-rajulu, seseorang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau seandainya kita mengharapkan surga, yang cara untuk mendapatkan surga ialah kasih sayang dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, namun kita membuat Allah Subhanahu wa taala kecewa terhadap kita. Kita membuat Allah Subhanahu wa taala cemburu. Maka perlu kita introspeksi lagi diri kita. Jadi yang pertama dan yang kedua untuk menjadi orang yang bertakwa ialah taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu cara yang ketiga atau indikator ketiga untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kita bersama orang-orang, maka kita menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebut kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas adalah kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita membahas hal keduniaan tidak mengapa, namun ingat selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ialah tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya yang pertama, yang kedua ialah taat dan tidak bermaksiat kepada Allah, kemudian yang ketiga dan keempat ialah selalu mengingat dan tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali orang yang melakukan maksiat ialah orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian indikator yang kelima dan yang keenam ialah selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Besarnya nikmat tersebut, kecilnya nikmat tersebut, harus selalu kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan harus selalu kita yakini bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun usaha kita untuk meraih nikmat tersebut, tiada daya dan upaya melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam salah satu doa makan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada lafaz yang berbunyi alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, yang artinya alhamdulillah segala puji bagi Allah, alladzi at'amani, yang memberikan aku makanan ini, wa razaqanihi, yang menjadikan makanan tersebut rizki bagiku, min ghairi haulin minni wala quwwatin, tanpa ada usaha sedikit pun dariku. Jadi di doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menafikan usaha kita. Kita meniadakan usaha kita. Walaupun makanan tersebut secara zahirnya kita lihat bahwasanya itu adalah usaha kita, namun kita katakan min ghairi haulin minni wala quwwatin, tanpa ada usaha dan kekuatan dariku. Intinya adalah yang kelima, kita harus selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang keenam ialah kita tidak kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka terlepaslah indikator keenam ini. Jadi yang pertama dan yang kedua ialah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dan yang keempat ialah selalu mengingat Allah dan tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima dan yang keenam ialah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Semoga kita menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semoga kita tergolong ke dalam dua golongan tadi, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga yang memiliki akhlak yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.